kana lahu ajrani. Apabila seorang budak abdun, apabila seorang budak abda telah menunaikan haknya Allah dengan menjaga kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan dari penciptaan kita bangsa jin dan manusia adalah di dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami bermaksud mencipta bangsa manusia dan bangsa jin kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan diciptakannya kita dalam kehidupan di dunia ini. Jadi apabila seorang budak telah menunaikan dan melaksanakan haknya Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, wa haqqa mawalihi, dan juga melaksanakan hak majikannya, kana lahu ajrani, maka tentu saja si budak ini mendapatkan dua macam pahala. Pahala disebabkan karena telah menunaikan kewajibannya terhadap Allah, dan pahala disebabkan karena telah menunaikan kewajibannya terhadap majikan. Hadirin, persoalan ini mungkin juga berlaku untuk para pekerja, baik saat dia bekerja di rumah tangga seseorang atau bekerja dalam cakupan yang lebih luas. Artinya jangan sampai pekerjaan kita, pengabdian kita terhadap satu pekerjaan ini menyebabkan kita lalai dari beribadah kepada Allah. Jadi ngebelain kerjaan sampai kagak mau sholat. Nah begitu pula sebaliknya, pada saat kita bekerja kepada seseorang, ini jangan kebanyakan ibadahnya, ya, sampai-sampai urusan rumah tangga majikan kita udah mau kalah. Ya misalnya nih, kita datang pagi, habis sholat johor, sholat johor kita wiridan sampai 1,5 jam. Nah ini kan majikan ini ngeliat, lu mau kerja atau mau ibadah kan gitu ya. Nah, jadi jangan kelamaan. Artinya selama kita mengabdi di rumah tangga seseorang, ya kita juga harus imbangin antara kewajiban kita beribadah kepada Allah dengan kewajiban kita di dalam bekerja. Nah, jadi harus ada keseimbangan. Jadi jangan sampai ngebelain kerja sampai nggak sholat, dan juga jangan kebanyakan sholat sampai kagak kerja gitu. Ya kan, ya majikan mana yang nggak kesel melihat pembantunya wirid mulu ya. Iya. Ya bukannya nggak boleh, ya cuman ada waktu-waktu tertentu yang seharusnya kita mampu secara bijak membagi kewajiban kita antara majikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu mampu kita lakukan, maka kita tentu saja mendapatkan dua macam pahala. Pahala disebabkan karena beribadah kepada Allah, dan pahala disebabkan karena kita bekerja di rumah tangga seseorang. Nah, ini diistilahkan budak karena memang di zaman Nabi perbudakan itu masih berlaku, ya. Perbudakan masih berlaku. Bahkan kesempatan untuk memerdekakan budak yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ini nggak selesai pada saat Nabi kita meninggal dunia. Bahkan di dalam sejarah Islam selanjutnya, baik di generasi sahabat, generasi tabi'in, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah dan seterusnya, itu perbudakan belum selesai.
Kalau tidak salah tercatat dalam sejarah itu perbudakan mulai habis selesai ya sekitar tahun 30-an kemarin. Ya. Jadi kerajaan Saudi memerdekakan ribuan budak yang ada di seluruh Jazirah Arab. Dari kocek negara tentunya ya, dari kocek kerajaan dibebaskan, dan alhamdulillah negara Timur Tengah sekarang sudah bebas dari perbudakan. Cuman belum bebas dari penjajahan. Kalau perbudakan sih udah bebas. Nah, oleh sebab itu karena memang pembebasan perbudakan di Jazirah Arab ini terbilang masih baru, banyak di antara TKW gitu ya yang bekerja di Arab ini diperlakukan oleh majikan betul-betul kayak budak gitu. Ya, padahal perbudakan sudah dihapus sejak lama. Yaitu disebabkan karena minimnya pendidikan sebagian orang Arab terhadap pembebasan perbudakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi sekarang sih kaum mudanya ini sudah mengerti bahwa TKW itu bukan budak gitu, karena mereka bekerja datang dari berbagai macam negara untuk menjadi pembantu rumah tangga. Nah, bukan statusnya sebagai budak. Kan kalau budak itu kan dimiliki, dibeli dengan harga yang mahal. Kalau perempuan itu, kalau budaknya itu adalah wanita yang cantik, ya bukan hanya sekedar tenaganya dipakai, ya, tapi onderdilnya juga apa? Dipakai gitu. Ya, karena statusnya budak. Nah, kalau pembantu kan nggak begitu, hanya tenaganya aja dipakai. Nah, sedangkan onderdilnya nggak boleh dipakai. Disebabkan karena beda antara budak dengan pembantu. Nah, itu karena memang sejarah pembebasan budak belum terlalu lama, jadi banyak orang-orang Arab yang tidak terpelajar ini menganggap bahwa TKW itu sama dengan budak. Tapi sekarang sih udah enggak, disebabkan karena para pemuda-pemuda di sana sudah mengerti tentang perbedaan budak dengan pembantu rumah tangga. Nah, jadi seorang hamba apabila dia sudah menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan kewajibannya terhadap majikan, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat dari pahala yang diberikan oleh Allah. Dan ini bukan dijadikan satu alasan seorang pembantu sampai meninggalkan kewajiban ibadahnya kepada Allah. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi kita bersabda, kalau ada budak yang beralasan bekerja dengan majikan sampai nggak mau beribadah kepada Allah, nanti dihujjah di hadapan pengadilan Allah, pengadilan akhirat, dengan dihadirkan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kan Yusuf saat itu kan statusnya budak. Ketika diambil dari dalam sumur, lalu dijual ke pasar budak yang ada di kota Mesir, lalu dibeli oleh seorang saudagar saat itu dan dijadikan budak di rumah tangga mereka. Tapi Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun statusnya saat itu sebagai budak. Nah, jadi artinya nggak bisa dibenarkan alasan orang nggak sholat disebabkan karena kerja, itu dah maksudnya. Nah, lu nggak sembahyang Jumat, lu jaga, gitu ya. Yang nyuruh lu jaga siapa? Ya begitulah. Jadi artinya nggak ada alasan seorang tidak mengerjakan ibadah disebabkan karena bekerja. Dan juga tidak dijadikan alasan orang banyak ibadah sampai nggak kerja gitu. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Apalagi bagi kita yang sudah diamanahkan kewajiban untuk memberi nafkah keluarga kita. Ya banyak orang yang ahli ibadah disebabkan karena kedangkalan ilmu ini sampai nggak nyari nafkah. Anak bini terlantar. Ya, ibadah aja gitu kerjaannya ya. Ya. Ya kalau memang mau ibadah ya jangan kawin lah. Iya. Ini namanya
menelantarkan amanah dan tanggung jawab sebagai suami terhadap anak dan istrinya. Jadi artinya dalam hidup ini perlu adanya keseimbangan. Perlu adanya keseimbangan. Ya saya juga nggak setuju kalau ada jamaah musolah nih yang sholatnya di rumah aja, nggak mau ke musolah. Di rumah aja kayak orang perempuan gitu. Nggak betah ke musolah. Dan juga nggak setuju kalau ada jamaah yang di musolah mulu pulang-pulang gitu. Sampai anak bininya marahin. Bapaknya ngobrol aja ngerokok di teras. Sampai 3 bungkus nggak pulang-pulang. Ya, jadi harus ada keseimbangan lah ya. Likulli syai'in hak. Kata Nabi kita segala sesuatu itu ada haknya. Ya. Walillahi 'alaika hak. Terhadap dirimu Allah juga punya hak untuk disembah dan diibadahi. Wali zaujatika 'alaika hak. Istrimu pun punya hak. Wali auladika 'alaika hak. Anak-anakmu juga punya hak. Wali ainaika 'alaika hak. Matamu juga punya hak untuk diistirahatkan gitu. Jadi artinya seorang mukmin yang bijaksana adalah yang pandai untuk mengatur haknya masing-masing. Nah, itu yang pertama.